Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah, pemirsa channel Laboratorium Sains Teknologi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Masih dalam halaqah mu'alaf kita, cuma kali ini temanya agak berbeda nih. Temanya adalah mu'alaf yang GMO. GMO itu singkatan dari gagal move on. Nah, ya, jadi mu'alaf-mu'alaf yang kita tampilkan selama ini adalah mu'alaf-mu'alaf yang ya walaupun ceritanya penuh dengan kesusahan, ya kan, ada perjuangannya luar biasa, tapi happy ending lah ya akhirnya. Nah, kalau sekarang kita akan secara fair gitu ya menampilkan, ada juga loh di luar sana dan banyak, bukan cuma ada satu dua ya, mu'alaf-mu'alaf yang GMO tadi. GMO itu singkatan dari gagal move on, artinya setelah dia syahadat masuk Islam sudah sekian lama, sekian puluh tahun ya, bahkan ada yang sudah puluhan tahun jadi Islam tapi masih jalan di tempat. Contoh misalnya sudah 10 tahun jadi Islam belum bisa baca Al-Quran, sudah 5 tahun jadi Islam ternyata sholat saja, bacaan sholat belum hafal ya, punya modal Al-Fatihah misalnya dia. Kemudian sudah sekian lama jadi Islam tapi kemampuan berislamnya masih ya jalan di tempat gitu ya, masih nggak fasih dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita tampilkan dengan harapan apa? Mu'alaf-mu'alaf yang dengan kategori GMO tadi ini menjadi target sasaran bagi para dai-dai, ustadz-ustadz ya. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya terus dibina, jangan cuma disyahadatkan toh habis itu hilang begitu saja. Nah, ini di depan saya ada Mas Charlie nih ya. Waalaikumsalam Mas Charlie. Ya, gimana kabarnya ya? Baik. Baik ya. Jadi Mas Charlie ini ya mu'alaf asal Jakarta. Ya, ini masih keturunan Tionghoa juga, cuma udah Cina hitam ini ya, sama kayak saya gini, Hitachi hitam tapi Cina ini ya. Karena bapaknya ini Senya Tan, ya ibunya Senya Li, jadi gabungan antara setan dan Seli gitu ya. Sehingga Mas Charlie ini kita sengaja undang ya untuk bincang-bincang dengan kita, apa sih pengalaman-pengalaman dia sebagai mu'alaf yang dengan kategori GMO tadi, supaya kita bisa memberi semangat juga sama Mas Ali dan juga teman-temannya yang lain ya, yang di luar sana banyak sekali. Jadi Mas Ali ini mungkin bisa diceritakan tadi, makanya kenapa di awal kita introkan dia main gitar. Profesi Mas Ali ini sebelum jadi Islam adalah gitaris gereja, betul ya? Iya. Nah, mungkin bisa diceritain dulu apa bagaimana aktivitas sebelum jadi Islamnya. Ya, waktu itu kita ya termasuk pekerja gereja ya. Termasuk pekerja gereja ya. Waktu itu kita bantu-bantu main musik gitu, semampunya lah. Cuman kita sistem kerja juga ada gitu. Setiap kali ikut kebaktian sebutnya, kalau di Islam kan kita ibadah. Kalau di sana ya kebaktian sebutnya, kalau di Kristen itu. Jadi setiap kita beribadah, saya bermain gitar, itu dapat sokongan uang. Itu ya macam honor gitu ya. Honor gitu. Sebesar 2.500 kalau zaman sekarang itu ya. Uang sekarang sekitar 25.000 kali ya kan. Ya itu makanya saya semangat aktif gitu di gereja itu. 250.000 mungkin ya kalau sekarang mungkin ya sebesar itu kali. Iya. Jadi tahun itu. Tahun itu ya. Jadi itu sekitar tahun berapa itu dulu? Ya sekitar 80-an ya. 8 bulan ya. Oke. Jadi bukan cuma satu gereja gitu ya. Iya. Karena banyak dibutuhkan di beberapa gereja ya, tenaganya ini ya, Mas Ali ini ya. Aktif gitu. Jadi seminggu itu sampai 3 kali. Seminggu bisa 3 kali mengiringi lagu-lagu di gereja gitu ya. Iya. Ya, dan memang kan seperti yang kita tahu bahwa di gereja itu ya namanya musik itu sakral, sentral ya. Jadi ruhnya ibadat di Kristen itu adalah di musiknya ya. Maka kalau musiknya nggak berhasil atau gagal ya ibadahnya juga hampa gitu ya. Makanya si Mas Ali ini menjadi apa namanya itu tokoh penting gitu ya, pemeran penting ya, karena dibutuhkan gitu ya.
Dan tadi kemampuan main gitarnya kita sudah saksikan ya. Ya lumayan lah ya untuk zaman waktu itu tahun 80 mungkin belum banyak orang yang pinter ya bermain musik gitar. Main musik ya. Sekarang udah di YouTube banyak fingerstyle ya. Lebih pintar. Lebih pintar ya makanya. Nah, itu pekerjaannya beliau. Jadi beliau kalau ditanyakan profesinya sebelum jadi Islam tentu itu mendapatkan tempat yang istimewa lah ya, karena memang dibutuhkan di beberapa gereja tenaganya sampai dicari gitu ya, kemudian sampai dibayar oleh gereja karena memang punya kemampuan di bidang gitar, alat musik gitar ya, untuk mengiringi lagu-lagu gereja. Nah, baik. Kemudian yang kedua, Mas Ali ini jadi mualafnya, masuk Islamnya itu luar biasa. Jadi dia ini diislamkan, disahadatkan di Masjid Sunda Kelapa ya, betul ya? Tahun 80. Tahun berapa? Sekitar tahun 89 ya. Ya waktu itu saya mau menikah ya. Mau menikah ya. Saya dapat istri orang keturunan Banten ya. Jadi mau masuk Islam karena menikah. Dia bilang ngomong, kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus masuk Islam dulu. Syaratnya. Akhirnya masuk Islam lah ya. Karena cinta. Masuk Islam. Kemudian masuk Islamnya keren ya di Masjid Sunda Kelapa. Nah, cuma setelah itu dalam perjalanan waktu setelah puluhan tahun jadi Islam, bisa dibilang tadi ya gagal move on, artinya jalan di tempat ini ya, gitu ya. Jadi apa pengalaman Pak Ali mungkin Mas Ali ya bisa diceritakan, karena di luar sana kan juga banyak mualaf-mualaf yang seperti Mas Ali nih ya tadi ya. Jadi setelah masuk Islam tapi jalan di tempat, nggak ngapa-ngapain ya, sholat juga enggak gitu ya, kemudian baca pun juga Islam KTP lah gitu. Apa sih penyebabnya, coba Mas Ali cerita sama kita gitu. Karena saya lihat itu Islam itu lebih sulit, agama sulit dibandingkan dengan Kristen ya. Sulitnya di mana? Ya terlalu banyak ajaran gitu, sampai kita belajar ikro ya kan, seperti anak-anak itu. Perasaan saya orang tua gitu kalau belajar ikro apa pantas gitu. Gitu. Jadi pikiran saya itu kan anak TK sama jadi SD. Sebentar Mas Ali. Untuk pemirsa channel LSK, kami akan tampilkan apa adanya ya, keluh kesah, kemudian unek-unek dari para mualaf-mualaf yang dalam kategori GMO ini ya, atau gagal move on ini, supaya apa? Supaya kita dapat curhatan langsung dari hati mereka tanpa rekayasa, karena kita pengen tahu. Kami sebagai seorang dai juga ya, kita juga sebagai seorang ustadz juga punya tanggung jawab untuk mendengarkan keluh kesah mereka, agar apa? Ketika apa yang menjadi keluh kesah mereka, kesulitan mereka kita sudah akomodir, kemudian barulah kita bisa menemukan formula yang tepat untuk bisa membina mualaf-mualaf GMO tadi ya. Baik, Pak Ali dilanjutkan. Sulit ya, misalnya contoh baca Al-Quran. Kalau baca Injil kan tinggal baca aja pakai bahasa Indonesia gitu ya. Kalau baca Quran pakai bahasa Arab, suruh belajar Iqra, malu sama anak TPA, sementara udah gede gitu ya. Terus apa lagi yang sulit? Katanya tadi ada cerita menarik tentang sunat nih, gimana nih? Iya, waktu itu kan keadaan saya belum bersunat ya. Waktu masuk Islam, mau nikah tadi ya? Iya, udah nikah juga saya. Istri saya bilang, Mas kalau nggak bersunat nggak sah, katanya badannya. Tapi saya jawab, lah nggak sah juga udah jadi anak dua tuh. Gitu. Oh, jadi sampai punya anak dua, belum disunat juga? Iya, saya bilang, apa bedanya? Terus sekarang udah disunat sekarang? Ya alhamdulillah udah. Gimana ceritanya waktu akhirnya memutuskan untuk disunat? Kan saya waktu ditanya sama istri itu kan, kenapa sih katanya harus disunat, sedangkan Tuhan ngasih segitu, kurang-kurang. Tapi agama Islam memang harus bersunat. Oh, kenapa malah dikurangin? Iya, nikmatnya lebih berasa yang panjang katanya gitu. Dan itu cuma ujungnya doang. Terus, nah itu akhirnya bukan karena paksaan atau bukan mikirin apa gitu, terngiangnya sampai setelah istri saya almarhum ya. Oh, istri yang meninggal ya? Meninggal, jadi hati saya tergerak. Oh, jadi disunatnya setelah istri meninggal. Istri meninggal, jadi saya tergerak gitu ya. Udah, kebetulan saya juga nggak sendirian. Nanti saya mau bersunat, ada paman saya. Jadi saya bareng sama paman saya. Iya. Kita sunat yuk. Ayo. Mualaf juga? Mualaf. Dia juga mau masuk Islam. Ya, dia juga
dulunya ya suka mabuk-mabukan gitu, tapi setelah dia mau masuk Islam dia sadar diri karena makin hari makin berumur, ya kan, kita juga akan kapan entah dipanggil Allah umur kita kapan, ya kan, ya udahlah, karena paksaan gitu. Keponakan dan paman sama-sama mualaf sunat bareng. Ya di samping itu ada seorang ustadz juga nyuruhin itu Pak, sunat aja, karena dalam Islam itu kalau tidak bersunat tidak sah ibadahnya. Gitu. Ya, saya dibantu dengan seorang ustadz, ya kita mau, tapi kita kemalu. Waktu itu pernah juga ikut khitanan massal. Kita ngalamin, kita suruh cari orang, cari anak-anak buat ini, tapi kita malah nomor 1 untuk disunat. Saya kabur. Wah gila nih, saya bilang. Oh, jadi tadinya ikut jadi panitia sunatan massal. Karena belum disunat disuruh sunat, didaftarin nomor 1. Sedang yang disunat tuh sampai 200 anak. Saya kabur ke pemancingan, saya ngumpet. Saya takut. Itu kisah nyata saya gitu. Tapi akhirnya karena kesadaran setelah istri meninggal disunat sama paman bareng ya, sama mualaf ya. Kebetulan ada temen ya, itu paman saya. Baik. Terus apa namanya, salah satu yang membuat Mas Ali ini gagal move on sebagai mualaf tadi ya, apalagi karena faktor apa lagi? Ya, waktu itu saya pernah punya calon istri baru, ya kan. Setelah bersunat itu saya ngomong sama dia, aku udah Islam, udah utuh seutuhnya, aku udah bersunat gitu. Tapi tiba-tiba dia meninggalkan saya. Nah, waktu itu cuman waktu saya 1 bulan untuk berumah tangga sama dia, saya minta. Nah, dia seorang janda muslim ya. Nah, muslim asli dia itu, turunan Yogyakarta ya. Nah, saya patah hati sampai dari situ, saya bilang. Sampai sekarang belum nikah lagi? Ya, karena belum juga kepikiran, karena saya ingin fokus sama anak-anak saya gitu. Gitu. Terus apalagi sih sebenarnya yang membuat Mas Ali ini kok nggak mau sholat, nggak mau memperdalam Islam setelah jadi Islam gitu? Jadi kan beda jauh nih. Dulu ketika Kristen itu betul-betul jadi ibaratnya itu jadi orang penting nih kan gitu ya, dibutuhkan. Nah, sekarang setelah jadi Islam kok nggak jadi apa-apa, ya kan, ibaratnya sama aja seperti orang-orang Islam yang KTP tadi gitu kalau bahasanya Pak Ali. Ya itulah kayak egoisan saya itu memang tingginya gimana sekarang gitu ya. Kalau saya lihat sisi baliknya, sebelum saya mengenal Islam itu hidup saya sangat indah. Maksudnya indah nih enak gitu ya, hidupnya nggak susah, nggak ekonomi susah. Maksudnya ya, sampai saya kan masih senang makan daging yang diharamkan, yaitu babi, ya kan. Nah, setelah masuk Islam saya benar-benar 100% nggak menyentuh yang namanya babi. Nah, sampai di situ kesenangan saya makan nikmatnya hewan itu udah nggak ada lagi. Saya udah janji, saya di Islam saya akan tantangan itu sama yang lain, minuman keras udah enggak, ya kan. Sampai sekarang ya inilah kehidupan saya semakin hari pengalaman hidup ini semakin pahit. Kehidupan saya pas-pasan gitu. Tapi saya bersyukur di samping itu, walaupun saya nggak punya istri, anak saya sampai besar, sampai lulus sekolah, ya saya bersyukur masih ada saudara yang menolong saya gitu. Membantu dia sekolah sampai lulus SMA, dan anak saya yang besar udah bekerja. Pernah nggak kepikiran, siapa tahu dengan sholat, dengan jadi Islam yang menjalankan perintah Allah gitu ya, kemudian hidupnya berubah jadi lebih baik ini? Iya, pernah saya jalani. Saya sempat ikut di pondok ya waktu itu ya. Saya pas istri meninggal, saya ikut saudara saya ya. Saya ikuti ada pondok yang gratis lah, nggak bayar. Jadi saya ikutlah ke sana sekalian mencari pengalaman. Akhirnya sampai di sana, saya nggak punya usaha, saya bingung. Nah, Ustadznya bilang, dah jualan baju bekas aja kamu. Gitu. Ya udah saya jalanin nanti. Sampai anak-anak saya itu tumbuh besar gitu ya, tanpa terasa gitu. Tapi kegiatan hati saya ini makin hari makin nggak menentu gitu. Seolah-olah saya mengekangkan diri dalam suatu kehidupan yang nggak bisa saya rasakan gitu.
sehingga mending saya balik ke Jakarta lah. Saya bisa cari makan gitu. Saya punya kemampuan di bidang jahit ya kan, di fashion, konveksi gitu. Nah setelah kembali ke Jakarta, apa yang dirasakan? Ada perubahan atau sama aja masih tetap susah? Ya makin merosot gitu. Makin merosot mana? Ya merosotnya kok saya cari uang mati-matian, tapi hidup dari lubang tutup lubang gitu. Waktu tinggal di pondok, hidup saya ya ada kebaikan gitu. Saya bisa bangun pagi, bisa sholat tahajud gitu. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan gitu. Tapi sekarang saya kerja pulang malam gitu. Uangnya itu jadi datang kanan buang kiri, datang kanan buang kiri gitu. Ya itu saya juga sampai sewa kamar, kontrak rumah gitu. Dengan anak saya yang besar. Tapi kalau kata dengar-dengar anaknya yang perempuan sekarang jadi ustazah ya katanya. Ngajar, harus dapat soal ustaz juga gitu ya. Di sana diikut, tapi itu anak tiri ya, bukan kandung saya. Dia berumah tangga, sekarang anaknya udah 3. Berarti saya punya cucu 3. Udah punya cucu 3 ini? Iya, dia tinggal ikut suaminya di Padang sana. Sedang gurunya, lakinya itu seorang guru honorer gitu, ngajar di suatu pesantren di daerah Padang sebetulnya. Nah terus apa nih, maksudnya kita kan nggak bisa membiarkan apa nih teman-teman mualaf yang GMO ini atau gagal move on ini berlarut-larut gitu ya. Sementara kita berharap setelah jadi Islam dapat hidayah, kemudian bisa menjadi Islam yang baik lah ya, bukan Islam, kalau Islam yang mungkin ya sampai jadi ustadz ya mungkin itu proses panjang ya. Kan kayak Mas Ali ini kan ya cukup jadi Islam yang baik lah, sekedar ya menjalankan perintah sholat 5 waktu misalnya kan gitu kan. Ya mungkin baca Quran kalau terlalu sulit ya minimal membaca artinya misalnya gitu ya. Jadi ada kerinduan untuk kembali jadi Islam yang baik gitu loh. Dan itu harapan kita kan seperti itu. Nah jadi itu makanya gimana rencananya Mas Ali ini ke depan supaya ada nggak harapan atau keinginan untuk menjadi Islam yang baik ini? Insya Allah dengan semakin hari semakin tambah usia saya, sebelum ajal menjemput, saya bernasar, saya mau jadi Islam yang sejati, walaupun saya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa haji, tapi saya ingat bahwa saya udah berpindah agama, bahwa saya yakin bahwa Muhammad itu utusannya, Allah itu Tuhan saya. Di sini kuatnya saya, bahwa saya berbahagia sebagai Muslim, walaupun cuma sekedar ikut-ikutan, karena Islam itu agama yang baik, bisa didengar ke semua orang. Kalau sholat bisa ya? Insya Allah saya bisa. Bacaan sholat? Ya ada sedikit yang saya mampu. Al-Fatihah hafal ya? Alhamdulillah masih bisa. 7 ayat itu hafal semua? Ya, jadi sholat saya itu ya nggak kayak orang lain, bisa setiap hari bisa berganti-ganti. Jadi yang saya hafal ya surat-surat Al-Anas ya kan, itu surat. Yang lain lah yang gampang lah kayak malam itu. Maksudnya tidak seperti orang lain tuh, maksudnya nggak 5 waktu gitu? Iya karena saya bingung ngatur waktunya. Sementara harus kerja cari makan. Sedangkan saya single parent gitu ya? Iya. Urus anak sendiri. Rumah juga. Kadang pagi air nggak keluar. Apakah saya harus menjadi pakai seperti yang dibilang kan nggak ada air? Tayamum maksudnya? Tayamum gitu. Di Jakarta itu. Kalau di kontrakan air susah? Iya air susah. Jadi, ke masjid kan ada? Jauh apa dekat? Di masjid sih nggak jauh. Cuman kadang-kadang badan ini terasa capek ya. Capek kalau sholat subuh itu badan capek sekali. Kesiangan mungkin ya sholat. Dengar sih suara azan, lapar saya dengar azan, tapi mau bangun kayaknya malas. Kadang ya Allah beri kebangkitan saya untuk rajin. Dan tetap ada keinginan untuk menjadi Islam yang baik ya. Bukan ada lagi, ingin di hari-hari tua saya menghabiskan waktu. Sekarang umur berapa sekarang? Ya hampir 50 lah ya. 46, 47. Apa terakhir nih? Ada nggak keinginan kalau ditawarin sama gereja lagi tuh kamu kembali ke gereja lagi? Walaupun dia menjanjikan hidup senang, karena dalam usia saya ini nggak pantas. Ibaratnya saya buang ludah, apa saya harus jilat lagi? Karena Islam itu adalah tumpuan terakhir saya.
Masya Allah. Sampai jemput ajal ini menjemput saya. Itu dia. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Jadi menarik ini ya. Jadi mualaf yang dalam kategori GMO tadi atau gagal move on tadi di luar sana pasti banyak. Tapi ya itu tadi ya, mungkin salah satu yang baik dari Mas Ali ini adalah satu, tidak ada keinginan dari dia untuk kembali kepada agamanya semula ya. Jadi ini catat ya. Seberapapun ya, anggaplah Mas Ali ini belum bisa jadi Islam yang baik karena belum mau sholat, belum bisa baca Quran ya, belum bisa menjalankan kewajiban ya sebagai seorang muslim, tapi paling tidak dia tidak ada keinginan untuk kembali. Bahkan dia bilang nggak mungkin ludah yang udah saya keluarin saya jilat kembali gitu ya, walaupun dimingi-mingi, ditawari, dan memang sudah terbukti sudah puluhan tahun jadi Islam, bukan cuma setahun 2 tahun ya, dan dia tetap jadi Islam walaupun begini apa adanya ya, sholat yang enggak gitu ya. Nah ini kita jujur aja ya Mas Ali ya, fair apa adanya, karena di luar sana jangankan yang mualaf, yang oleh Islam dari lahir juga banyak yang nggak sholat kan begitu. Tapi dengan harapan tayangan ini kita buat memang selama ini mualaf yang ditampilkan mualaf yang baik, mungkin ada settingan. Nah kita kepengen apa adanya. Ada juga loh mualaf yang seperti Mas Ali ini di luar sana bukan sedikit, banyak sekali jumlahnya ya yang gagal move on tadi ya. Maka mudah-mudahan dengan cerita dari Mas Ali ini bisa menginspirasi semua teman-teman mualaf yang ada di luar sana supaya kembali ya. Tadi Mas Ali bilang paling tidak Mas Ali tetap punya keinginan untuk menjadi Islam yang baik. Maka mudah-mudahan kita berdoa semoga Mas Ali bisa kembali jadi Islam yang baik, bisa menjalankan sholat 5 waktu berjamaah ke masjid. Kalau Jumatan sholat nggak Jumatan? Sama sekali. Jumatan juga enggak loh, saking parahnya gitu. Parah saya. Idul Fitri ikut. Oh ikut sholat. Menghormati mertua aja. Menghormati mertua. Nggak apa-apa adanya ya. Iya. Kita nggak nggak usah malu-malu ya. Memang begitu banyak di luar sana yang lebih parah gitu ya. Baik, mudah-mudahan ini menjadi tayangan yang bisa menginspirasi buat kita semua. Dan ingat semua ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa LSK, doakan ya. Seperti teman-teman seperti mualaf seperti Mas Ali ini yang GMO tadi gagal move on ini, kita doakan semoga dapat kemantapan hati dari Allah untuk bisa menjadi Islam yang baik. Baik, closing pemirsa, kita dengarkan lagi. Memang sengaja kita tampilin bukan mau dengerin lagu gereja, tapi kita mau membuktikan kalau nanti ada orang Kristen, beneran kan nih, bener orang Kristen nggak? Ini buktinya dia masih apa lagu-lagu gereja. Jadi bukan untuk kok udah Islam suruh nyanyi lagu gereja, bukan, tapi ini hanya sebagai pembuktian bahwa Mas Ali ini memang dulunya musisi gereja, dulunya seorang gitaris gereja, dan dia masih bisa sampai sekarang. Nah silakan Mas Ali menyanyikan closing lagu gereja lagi supaya orang-orang yang Kristen di luar sana percaya. Dulu di gereja apa keliling-kelilingnya? Gereja Betel GBI ya, terus di daerah mana disebut nggak apa-apa? Daerah Jakarta Barat ya. Jakarta Barat terus ya, Jakarta Utara juga ada. Jakarta Barat, Jakarta Utara sampai Jakarta Pusat ya. Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat ya, di Gereja Betel Indonesia. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Ali menyanyikan lagu terakhir penutup. Judulnya apa? Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu. Rindu sungaimu.